Ya, saya record, saya mulai ya. Ini pertemuan data warehouse yang kedua, atau data warehouse teori. Kita akan membahas tentang fase pengembangan proyek data warehouse. Jadi sudah mulai ke kasus nanti ya. Jadi saya nggak terlalu banyak teori. Jadi teorinya pertemuan pertama sedikit, teori konsepnya, kemudian berikutnya kita langsung ke studi kasus atau project ya. Biar nanti kalau Anda mau skripsi pakai data warehouse, eh, bisa langsung paham maksudnya dari awal gitu ya. Jadi nggak kebanyakan teori. Untuk materi ajarnya sudah saya upload di sini, di materi ajar ini. Saya rekomend Anda sudah download, atau kalau belum silakan nanti lihat layar saya. Kemudian nanti juga ada diskusi kelas A sama kelas B, masing-masing kelasnya. Saya buka insya Allah jam 8 ini ya. Jam 8, kemudian untuk tugasnya nanti juga ada. Ya, jadi di diskusinya segera nanti kalau saya selesai kuliah, langsung Anda isi diskusinya, kemudian tugasnya ya sebisanya dikerjakan secepatnya, biar nggak numpuk nanti. Ya, ini saya mulai. Ini pertemuan yang kedua, jadi kemampuan akhirnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan fase pengembangan project data warehouse. Ya, jadi ini ada fasenya, ada tahapannya. Ada tahapannya, pengembangannya itu ada tahapannya. Yang pertama adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan atau 6 fase dalam pengembangan project warehouse, data warehouse. Yang pertama adalah project planning. Yang kedua adalah requirement definition atau definisi kebutuhan. Berikutnya adalah design, construction, implementasi atau deployment, dan terakhir adalah maintenance. Ya, ini fasenya sebenarnya tidak tergantung opsional atau situasinya ya. Jadi enggak harus sampai semua dikerjakan, tapi idealnya memang itu. Ya, jadi setiap tahapan ini akan saya jelaskan hari ini meskipun tidak detail karena setelah tahapan ini nanti saya jelaskan secara global, nanti pertemuan berikutnya itu saya bahas per fase sampai selesai. Jadi ini kayak daftar isi gitu ya, daftar isinya. Yang pertama adalah project planning ya. Namanya saja sudah project planning, di perencanaan. Nah, perencanaan ini bentuknya bisa macam-macam. Ya, tergantung nanti Anda menjelaskannya seperti apa. Ini tidak ada format khususnya. Tidak ada format khususnya, yang penting ada beberapa poin tertentu yang harus ada. Intinya adalah menentukan sesuatu yang ingin dicapai, jadi seperti tujuan. Menentukan sesuatu yang ingin dicapai oleh pengguna data warehouse. Pengguna data warehouse itu bisa pimpinan, manajer, direktur, dan seterusnya. Sesuai dengan lingkup proses bisnisnya. Jadi mau apa gitu. Tujuannya mau ngapain gitu. Contohnya tujuan warehouse itu dibuat, misalkan ini misalkan untuk strategi promosi, pengadaan produk atau bahan, budaya alam ya. Kemudian penentuan posisi SDM, jadi kayak penempatan pegawai atau penempatan apa ya, kayak seperti dosen pembimbing lah, dosen wali ya, itu kan harus ada data dulu ya, jadi tidak asal comot ya. Kemudian penentuan pengaturan cabang, jadi saya mau buka cabang di sana, berapa cabang, letaknya di mana, dan seterusnya. Nah, contohnya project planning itu eh, mengetahui jumlah apa, ya, misalkan mengetahui jumlah mahasiswa baru, nah itu ya, mengetahui jumlah mahasiswa baru, nah gitu ya, misalkan itu. Jadi titik-titik ini nanti Anda bisa isi sesuai dengan ide Anda, titik-titik ini. Ya, kalimat pokoknya biasanya itu ada mengetahui jumlah apa. Karena mengapa kok jumlah? Karena dengan tahu jumlahnya kita bisa menentukan mau diapain ini. Jadi dengan tahu jumlahnya, jumlah atau banyaknya, kita bisa menentukan ini gitu.
Ya, jumlah apa lah, jumlah ini ya Anda mau isi apa, Anda mau menentukan jumlah apa gitu. Jumlah mahasiswa baru, jumlah uh, calon bimbingan skripsi, jumlah mahasiswa yang mau PKL, jumlah uh, atau rata-rata, ini tidak jumlah, misalkan juga bisa juga rata-rata nilai IPK, bisa rata-rata pendapatan, bisa rata-rata penjualan, ya. Jadi bisa bisa jumlah, bisa rata-rata, bisa banyaknya, ya, atau mungkin bisa nilai tertinggi. Jadi ini kayak itulah function sum, average, count, mix, min, max, nah kayak gitulah ya. Jadi tidak harus jumlah ya, tapi umumnya itu jumlah ya, banyaknya atau jumlah. Kemudian pada tahun, jadi harus ada rentan tahunnya. Jadi mengetahui jumlah mahasiswa baru misalkan ya, dari tahun 2020 sampai 2021 misalkan, atau mungkin kalau lebih detail dari semester sekian sampai semester sekian. Jadi tidak harus juga tahun ya, bisa juga bulan ya, kalau datanya banyak bulan itu ada beberapa bulan, atau mungkin semester ya. Nah, gitu ya. Jadi ini intinya ini adalah mengetahui apa, kemudian waktunya ini waktunya di mana. Jadi misalkan di prodi SIM informasi, atau mungkin di Fakultas Teknik, atau mungkin di Desa Sukoharjo, atau mungkin di Provinsi Jawa Timur, atau mungkin di Kota Surabaya, Kota Kediri, nah gitu ya. Jadi ini tempatnya apa, kemudian kapan, di mana, dan untuk apa. Jadi Anda nanti mengetahui ini pada tahun ini, di ini itu untuk apa. Nah, untuknya ini bisa, contohnya ini untuknya. Jadi ini yang saya blok ini bukan nanti masuk sini ya, tapi yang saya blok itu atau mungkin yang lain itu masuknya di sini, di untuknya ini. Ya, itu ya. Jadi nanti ini nanti jadi tugas ya. Tugasnya nanti ini Anda isi titik-titik ini berdasarkan yang ide Anda. Ya, idenya. Jadi Anda lengkapi ini tidak harus jumlah ya. Ini juga tidak harus tahun. Ya, lah kalau D-nya ini harus ada D-nya di mana, untuk apa? Lah, untuknya ini Anda bisa ambil dari sini, atau mungkin Anda tambahkan detailnya lagi, atau Anda selain itu, selain yang ada di sini, bebas ya. Nah, ini nanti tugasnya tidak perlu dikirim lewat dokumen, cuma Anda tulis aja kayak di diskusi itu ya. Jadi Anda tidak perlu mengetik di Word ya. Anda cukup ketikkan di tempat yang disediakan. Nah, jadi bisa langsung nanti kalau ada ide. Macam-macam nanti kalau Anda masih bingung, Anda bisa cari di internet contoh kasus data warehouse. Nah, ya, jadi enak ya kalau belajar online itu, pokoknya ada internet, Anda dan ada kemauan ya, nanti dapat ya. Dari silakan. Bisa lebih dari satu ini, Anda mau contohnya mau lebih dari satu itu lebih baik. Berarti Anda paham dan Anda punya rencana bisa nanti dibuat untuk skripsi. Pak, saya ada tiga contoh, Pak. Nanti silakan mengetahui jumlah apa, mengetahui rata-rata apa, mengetahui nilai tertinggi dari apa. Nah, nanti itu. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke ya. Nah, nanti cuma di bagian ini ya tugasnya. Yang lain ini, karena yang lain ini akan saya jelaskan minggu depan. Nah, nanti cuma penekanannya di sini, penekanannya. Hari ini penekanannya di project planning. Berikutnya requirement definition. Ini nanti berisi proses bisnis dari beberapa fungsi yang terlibat, di mana di dalamnya diketahui grain, dimensi, fakta, dan seterusnya. Grain itu apa akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi ada 4 proses nanti, pemilihan proses bisnis. Contohnya ini misalkan pendaftaran mahasiswa baru, misalkan ya. Kemudian grain-nya itu berkaitan dengan ini, grain itu. Jumlahnya. Jadi kalau proses bisnisnya itu pendaftaran mahasiswa baru, berarti grain-nya itu jumlah. Jadi grain itu kaitannya dengan yang di sini. Kalau ini tadi total atau banyaknya atau rata-rata, berarti ini nanti ngikuti. Grain-nya itu jumlah mahasiswa baru. Nah, gitu misalkan gitu ya. Kemudian identifikasi dimensi. Dimensi itu seperti kategori atau bukan kategori ya, apa namanya? Sudut pandang.
sudut pandang ya dimensi itu. Misalkan saya lihat jumlah mahasiswa baru itu, saya lihat dari prodinya, saya lihat dari tempat asalnya, saya lihat dari jenis kelaminnya, saya lihat dari asal sekolahnya, dan seterusnya. Dan fakta itu, kalau fakta itu berkaitan dengan grain-nya. Jadi fakta itu grain ditambah dimensi. Jadi nanti ini sebenarnya saling terkait. Jadi antara 4 proses ini di Coleman Differentiation itu ada kaitannya. Ini menuju ke sini, ini tadi ngambil dari sini. Kemudian jumlah ini tadi dilihat dari berapa dimensi, apa saja. Kemudian fakta itu menggabungkan antara grain dengan dimensi. Nanti outputnya gambar ini. Nah, berikutnya ada desain. Nah, nanti ada dua jenis desain. Yang pertama adalah logical, physical. Nah, nanti outputnya adalah skema. Skema itu nanti berisi dimensi sama fakta dari sini tadi. Jadi nanti habis requirement definition itu ngefeknya ke desain. Ya, jadi nanti yang menentukan desain itu seperti apa bentuknya itu ya ini tadi. Yang menentukan ini itu apa ya dari ini tadi. Jadi semuanya saling terkait mulai dari apa tadi project planning, requirement definition dan seterusnya. Nanti ini ada benang merahnya semua. Nah, gitu ya. Nah, di desain itu ada logical, ada physical tadi. Nanti outputnya gambar seperti ERD itu. Nanti ada yang tipenya bentuknya bintang, snowflake sama gabungan antara star dengan snowflake. Yang umum itu yang star umumnya. Nah, yang dua ini jarang. Ya, kemudian physical itu detailnya logical. Jadi nanti isinya relasi dimensi sama fakta yang digambarkan di logical beserta atributnya. Ya, kalau kota ya berarti ada kode kota, nama kota. Kalau sekolah berarti kode sekolah, asal sekolah. Jadi kayak ERD yang sudah ada atributnya. Kalau ini tadi belum ada atributnya, kalau ini sudah ada atributnya. Nah, gitu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di waktu yang berikutnya ya. Ini globalnya aja dulu. Berikutnya construction lah, ini mulai kalau istilahnya ini ngodingnya, meskipun nggak banyak ngoding nanti. Nah, nanti ini kita pakai alat yang telah kita install di praktikum. Nah, itu ya ETL. Nanti pakai ini. Jadi praktikumnya itu lebih ke desain sama ke construction. Construction itu kalau istilahnya Pak Teguh dulu itu ngoding lah intinya. Dibangun ya, dikonstruk. Yang pertama adalah instalasi hardware dan software. Ini kalau hardware ini saya anggap sudah tahu ya hardware itu apa. Kalau software itu ini tadi DBMS berarti seperti Anda install MySQL, Anda pakai MySQL, Postgres, SQL Server atau apa. Dan ETL tool tuh kayak yang saya suruh saya buat tugas untuk praktikum itu Pentaho gitu ya. Kemudian kalau ada lagi Talent Studio, ada lagi Microsoft SQL Server ya. Macam-macam ya. Jadi alatnya nanti bebas juga. Anda nggak harus pakai Pentaho, Anda bisa pakai yang lain yang saya sebutin tadi. Pentaho, Talent Studio sama SQL Server. Ya, kalau Pentaho kemarin ada beberapa yang sudah download, sudah menjawab diskusi dengan tugasnya dengan menunjukkan screenshot sudah menginstal Pentaho-nya. Nah, itu berarti yang saya anggap sudah menginstal. Kalau yang kemarin belum ngumpulin tugas untuk menampilkan screenshot-nya nginstal Pentaho, berarti ya itu berarti belum ngerjain tugas yang pertama. Ya, nah gitu ya. ETL tool itu namanya ya, ETL tool untuk proses ETL. Kemudian berikutnya adalah membuat data warehouse. Database data warehouse ya. Jadi ini kayak dulu kayak waktu kita pemrograman base data ya create database apa. Kemudian create tabel. Nah, tabel-tabelnya warehouse ini nanti itu ngambil dari fisikalnya skema. Fisikalnya skema. Jadi create tabel dimensi, create tabel fakta kayak gitu nanti. Jadi mata kuliah ini itu harusnya lulus mata kuliah pemrograman basis data. Gitu ya. Jadi biar bisa ngikuti. Kemudian baru di ETL. ETL itu extract. Ini ada extract, transform sama load. Ada disingkat jadi ETL.
Ekstrak itu mengambil data dari sumber, transform itu melakukan perubahan jika diperlukan, load itu menyimpan perubahan yang tadi sudah dilakukan ke dalam database data warehouse. Jadi setelah ini nanti sudah hampir selesai nih, kalau sudah sampai construction. Jangan lupa ini ngodingnya nggak terlalu juga, ini cuma nanti create query kayak dulu ya. Kalau pemrograman basis data ya, tapi ya nggak perlu pakai prosedur sama function sama trigger, itu nggak perlu. Jadi ngodingnya query atau SQL itu yang standar ya, create database, create tabel, select ya gitu aja ya. Karena di data warehouse itu tidak ada apa namanya OLTP-nya nggak ada, jadi hanya OLAP, analytical processing. Ya, gitu ya. Kemudian kalau ini tadi sudah dikonstruk, diimplementasikan ke tempat bisnisnya. Jadi ini mulai pertama adalah load database pada lingkungan bisnis, itu intinya adalah mendamping atau mengkopikan database warehouse tadi ke kantornya, ke PC-nya kantor, ke PC-nya sekolahan, ke PC-nya apa yang membutuhkan warehouse tadi, ya, dikopikan, ya, didamping. Kemudian bisa juga berikutnya adalah membuat tampilan dashboard. Nah, ini nanti kita pakai Excel saja. Kita pakai Excel. Jadi softwarenya nanti cuma Pentaho sama Excel. Ya, saya nggak berusaha untuk tidak membebani Anda untuk install macam-macam. Ya, jadi cuma Pentaho itu karena alat untuk ETL-nya. Kemudian Excel yang saya yakin di laptop PC Anda sudah punya semua. Nanti kita buat dashboardnya dari database tadi, dari database warehouse tadi. Nah, kemudian kalau sudah jadi, melakukan pelatihan atau pendampingan ke penggunanya. Jadi training, ini training ini. Kemudian menyediakan fitur backup, recovery, dan security. Ya. Nah, ini nanti kita nggak praktekkan yang ini, karena ini di luar area saya ini. Ya, ini kalau Anda mau, ya intinya ini mentraining sih ya. Kalau mentraining kan Anda harusnya lebih paham daripada yang di training, kan ya. Yang di training kan nanti pegawai yang di sana. Jadi Anda seperti apa namanya, ngajarin, Pak, ini nanti kalau mau tampilan kayak gini diklik ini, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang saya latih itu Anda mahasiswa, nah Anda nanti yang melatih mereka, nah, gitu ya. Gitu kalau Anda mau nanti fix sampai selesai ya apa fasenya. Kemudian fitur backup, nanti ada backupnya juga, recovery ini kayaknya saya nggak sampai sini sih ya, nggak sampai sini. Nanti ini sudah ke teknis di sananya ya, di sananya. Kemudian maintenance ini juga teknik di sana, jadi perawatan. Jadi misalkan kalau nanti Anda sudah jadi programmer ya, Anda itu kan misalkan Anda punya project di toko A, Anda menjadwalkan setiap sebulan sekali, seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu datang ke sana untuk monitoring apakah aplikasi yang Anda pasang atau sistem yang Anda pasang itu tetap masih bekerja. Nah, biasanya sana senang kalau di apa namanya, dikunjungi ya. Apalagi kalau pas ada error Anda diminta datang. Nah, itu sebaiknya didatangi ya. Jadi nanti untuk hubungan yang baik. Jadi nanti kalau Anda ditelepon sekali 2 kali terus nggak datang, nanti biasanya yang punya toko itu sudah mulai nggak nyaman, minta sistem yang lain di programmer yang lain. Jadi kayak Anda diputus saja itu. Karena memang Anda dianggap tidak bisa bekerja sama lagi. Kemudian penyesuaian kinerja database, mungkin ada beberapa yang perlu ditambahkan penyesuaian ya. Dukungan pelatihan dukungan dan pelatihan jika diperlukan. Jadi misalkan ada pegawai baru atau mungkin ada fitur baru ya, nanti Anda harus melatih lagi. Kemudian dikelola ya, biar nanti dikelola itu nanti apa maksudnya? Jadi misalkan tahunnya tadi yang di sini ya. Nah, ini tahunnya ganti atau mungkin Anda harus ETL ulang karena datanya baru. Nah, nanti berarti biasanya itu ada mana tadi? kontrak project baru. Jadi di kontrak itu misalkan, Pak, ini data yang saya damping hanya setahun ini. Kalau setahun berikutnya
saya minta ada kontrak baru lah, itu silakan Anda yang sepakatnya seperti apa dulunya. Kalau sepakatnya per fitur ya nambah fitur, nambah nambah kontrak ya silakan. Kalau nambah data nggak dalam kontrak ya berarti Anda tidak dibayar lagi. Kalau sesuai perjanjian di awal ya sebenarnya. Tapi kalau untuk memesankan untuk PKL, untuk KKN atau mungkin apa ya, karena kan tidak dibayarkan itu ya. Jadi mengimplementasikan ilmu yang didapat di kuliah di tempat kerja. Nah, yang keempat proses ini dapat diserahkan kepada Departemen IT di tempat sana. Ya, setelah kontraknya disepakati. Gitu ya. Ini kalau profesional ya. Jadi itu 7 halaman yang bisa saya sampaikan hari ini berkaitan dengan fase pengembangan project data warehouse. Bahan saya ini tadi ngambil dari buku, mana ya bukunya? Buku data warehouse. Nanti kalau Anda mau baca, ini saya nggak menganjurkan beli ya. Kalau Anda mau lebih detailnya, saya ngambilnya dari buku ini. Nah, ini ya. Saya ngambilnya dari buku ini. Ini ada di Shopee ya. Harganya saya lupa ya, nggak ada 80.000 ini kayaknya. Ya, meskipun sekarang zamannya PDF, tapi buku itu bisa kita bawa. Ini bukunya nggak terlalu tebal ya, biasa cukupan sedang. Jadi daripada PDF menumpuk di HP, kalau saya dua-duanya, tapi kalau saya senang baca bukunya, karena tidak perlu saya menyediakan charge, tidak perlu saya harus megang HP ya, baca buku kita coret-coret kan lebih, atau kita mau kasih komentar di sebelahnya dia kan lebih enak ya. Ini versi PDF-nya saya belum nemu ya PDF-nya, karena mungkin tidak dipublikasikan secara PDF atau e-books ya yang buku ini. Ya, buku data warehouse itu yang berbahasa Indonesia itu jarang sekali. Yang ada cuma ini ya, Pentaho ini untuk prakteknya nanti kita. Pentaho ini untuk ETL ya di praktikumnya. Ya, saya harap insya Allah Jumat besok atau minggu depannya kita bisa ketemu di lab, kita praktek Pentaho ini. Ya, tadi bukunya ada ini 1, 2, ini teori. Ini ada juga prakteknya tapi dikit ya. Kalau ini full praktek. Ini full praktek ini. Kemudian ada lagi ini. Ini bukunya tebal sekali ini. Kalau mau beli juga silakan kalau mau cek isinya. Kemudian ini tipis bukunya. Tipis, ini langsung ke studi kasus. Kemudian itu aja kayaknya ya. Nah, yang lainnya PDF. Nah, kayak gini. Ya, ini yang menemukan ini, yang penggagasnya data warehouse Inmon ini ya, Inmon. Nah, itu untuk buku-buku yang saya gunakan. Kalau PDF-nya biasanya saya juga saya translate sedikit ya, kesatuan sedikit. Sampai situ ada yang bertanya? Sampai sini? Ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum. Oke, nanti silakan presensi yang kelompok A. Ya, yang kelompok A, nanti yang kelompok B nanti sore ya. Untuk materinya sudah saya upload di virtual class di sini ya. Silakan di-download. Kemudian nanti ini saya record, kalau Anda membutuhkan recordnya nanti saya akan pasang di sini. Di sini ya. Nah, ini nunggu ini selesai dulu renderingnya. Kemudian tugasnya jangan lupa ada di sini. Nah, ini ya, mengisi ini. Ini cukup 1 kalimat nanti sebenarnya. Makanya saya nggak minta untuk Anda ngetik di Word ya. Anda ketik aja kayak di diskusi itu. Langsung diketik di tempatnya itu, mungkin hanya 1 kalimat ini. Mengetahui jumlah apa, pada tahun berapa sampai berapa, di mana, untuk apa. Untuknya ini nanti bisa Anda isi dari sini, atau Anda isi yang lain. Nah, jumlahnya ini jumlah apa, silakan Anda mau mengetahui jumlah apa, untuk untuk tujuan ini gitu ya. Nah, silakan dipikirkan atau dari idenya, atau kalau masih bingung juga silakan cari di internet
contoh kasus dari data warehouse. Ya. Saran saya itu selain Anda cari di buku, Anda juga cari di jurnal, paper ya, paper. Itu nanti malah lengkap itu. Ya, misalkan ini saya kasih contoh ya. Paper atau data warehouse ya. Ini kalau gini keluarnya lah ini ya. Contohnya ini. Saya belum buka ini kira-kira apa namanya isinya ya. Nah ini ya, ini salah satu artikel ya, artikel itu dari jurnal tahun 2016. Nah ini nanti di sini, ini jadi ya untuk warehouse-nya digunakan untuk akademik ya di STKIP Muhammadiyah di mana ini saya nggak tahu. Nah ini ada abstraknya juga. Nah, Anda bisa ngambil dari sini. Ya kalau saran saya ngambil dari sini nanti karena kalau Anda nanti bikin skripsi itu harus ada publikasi. Nah ini salah satu contoh publikasi. Nah ini untuk yang tadi bisa diikuti ini. Jadi kebutuhan bisnis proses bisnisnya ini ada beberapa yang mau dibuat. Nah, ini arsitekturnya kayak kemarin di pertemuan pertama ya saya jelaskan arsiteknya. Nah ini mengetahui informasi jumlah apa lah ini ya. Nah ini per semester. Kemudian juga mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus. Nah ini banyak ini nanti. Kalau ini nanti memang kayaknya dibuat untuk skripsi ya. Ini ya memilih green. Green itu biasanya ada jumlah gitu green. Ini sudah masuk ke requirement definition yang ini. Ya. Nah ini skemanya bintang. Apa tadi? Desainnya logik ya. Nah, nanti dibentuk seperti ini. Jadi tapi ini saya nggak akan sampai sini sih matrik ini. Ini opsional nanti. Ini memilih fakta sehingga nanti muncul. Nah ini skema. Dia pakai star skemanya. Bintang ya. Bintang itu satu maksudnya star itu apa? Ini kan nggak bentuk bintang Pak. Sebenarnya ini sebenarnya gabungan ini. Ya ini asalnya faktanya ada 3, 1, 2, 3. Nah, tapi kok ditulis star ini saya nggak tahu nih ya. Nah, kemudian ini ETL. Nah bisa pakai SQL Server. Jadi bagi Anda nanti yang nggak bisa install Pentaho, Anda bisa pakai SQL Server. Nah ini SQL Server. Nanti seperti ini ETL-nya. Ya, SQL Server. Nah ini loading berarti sudah proses ETL-nya, kemudian proses OLAP. Nah ini bentuk ke dashboard tadi. OLAP itu dashboardnya. Ini juga pakai SQL Server. Jadi kalau pakai SQL Server itu satu alat untuk beberapa kebutuhan. Pertama ETL, yang kedua adalah membuat OLAP-nya, Online Analytical Processing. Jadi yang seperti saya contohkan di Delphi di praktikum 1 kalau nggak salah. Nah itu outputnya kayak gitu, di drag sana drag sini nanti angkanya berubah. Jadi sama. Anda kalau mau pakai Delphi ya silakan. Ya, tapi kalau jarang sekali ya sekarang yang pakai Delphi. Nah, nanti bisa dimunculin grafiknya. Nah, ini namanya informasi untuk diserahkan ke pimpinan. Ini loh Pak grafiknya. Ini loh Bu grafiknya. Oh, menurun ya. Oh, naik ya gitu. Oh, berarti saya harus promosi ke sana lebih apa? Oh, berarti saya mau nambahin personil untuk promosi di sana. Oh, saya mau menambahin dana anggaran untuk di sana itu ya. Itu kan penunjang keputusan ya sebenarnya dari informasi yang didapat. Nah, ini grafik status mahasiswa STKIP setiap tahun ajaran, lulusnya berapa, aktifnya berapa, cuti berapa. Ini skripsi kayaknya, skripsi yang kemudian dipublikasikan. Ini ada 14 halaman ya, jadi cukup panjang. Saran saya kalau Anda nemu yang panjang-panjang gini, Anda harusnya malah seneng. Karena dikupas tuntas kalau seperti ini. Tapi kalau cuma 3 lembar, 4 lembar itu terlalu pendek ya, terlalu sempit nanti pembahasannya. Ya, nanti kalau Anda mau mencari silahkan berdasarkan jurnal.
tidak harus seperti ini. Nah, nanti banyak ya kasusnya di toko, di pabrik atau di macam-macam ya. Jadi yang di warehouse juga tidak harus mahasiswa baru ya, banyak sekali contoh yang lain. Ya, bisa perpustakaan, bisa macam-macam ya, penjualan dan yang lain. Persewaan mobil dan seterusnya. Bahkan Gokar, Gojek itu bisa dibuat warehouse itu. Jadi dari data itu kita bisa kalau punya datanya lah ya, kalau punya datanya kita bisa ketahui di daerah Kediri itu yang yang seneng pesen makanan ringan itu daerah mana itu, atau seringnya itu belanja apa, nah, itu ya, seperti itu. Kemudian bisa kita ketahui juga kalau hari Minggu itu seringnya di mana lokasi wisatanya ya, di luar PPKM ini ya, di luar PPKM. Jadi hal seperti itu kita bisa ambil informasinya dari data warehouse. Ya, tentunya juga datanya dari macam-macam nanti, tidak hanya dari satu database. Gitu ya, itu contoh kasusnya. Nanti silakan dicoba untuk melengkapi ini sebagai tugasnya. Nanti diskusinya juga silakan dilihat, diketik sesuai dengan isi diskusinya. Gitu ya. Cukup yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini saya matikan dulu.